sholat isya masjid Musola Al-Nur ada kelas Al-Nur yang saya hormati dan saya katakan mohon maaf tadi agak macet karena ini pindahan yang ke-7. Nanti setelah ini satu lagi apa insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dan bersama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malam ini cara berpakaian Rasulullah itu kalau sholat pakai surban kayak dulu, surbannya hijau kayak dulu, jubahnya putih kayak Rasulullah suka senyum kayak nah, macam-macam. Ada sahabat yang suka memperhatikan cara dialog Rasulullah. Kalau Rasulullah berbicara dengan orang lain, dilihat, selalu mendengarkan omongan orang yang curhat, orang jabatan yang tinggi atau rendah. Kalau curhat sama Rasulullah dengarkan. Siapapun yang ngomong Rasulullah dengarkan. Kita ingat, kalau orang tinggi ngomong didengar, kalau orang biasa nggak didengar. Sahabat Abu Humaid ini salah seorang sahabat yang selalu memperhatikan cara sholat Rasulullah. Qala, dia berkata, Ra'aitu Rasulullah SAW, aku melihat Rasulullah inakan barotakan takbiratul ihram. Ketika Rasulullah takbiratul ihram sholat, ja'ala yadayha wa mankibaih. Rasulullah mengangkat kedua tangannya lurus pundak. Jadi sedih. Nanti kalau saya berdiri bisa diikuti. Dan nanti ini praktek, makanya saya pakai ini. Maka harus sejenak. Insyaallah. Udah. Rasulullah belum biarkan dulu. Jadi ketika takbiratul ihram mengangkat kedua tangannya lurus pundak. Kata-kata lurus pundak itulah kemudian ulama fikih, para imam mazhab berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa lurus pundak itu begini takbirnya. Allah. Ada nggak orang takbir begitu, Pak? Ya. Di sini ada nggak? Ya. Sudah ulang. Ini benar, Pak, jangan disalahkan. Ini versi pertama, hadis yang sama. Versi kedua dari hadis yang sama, angkat tangan ke atas, Allah, lurus pundak begini. Yang tadi yang pertama, Allah, lurus pundak. Dua model takbir itu sama-sama bersumber dari hadis Sahih Al-Bukhari, sama-sama benar. Lain panjenengan sedaya punya takbirnya ke atas, kok menemukan kawan takbirnya begini, panjenengan ojo lorang, ojo nyelakno, niku sange kaya panjenengan sumbernya satu hadis Sahih Al-Bukhari. Nah, saya berdiri, praktek ini. Jadi model takbir yang pertama yang dibenarkan di dalam Islam adalah seperti yang saya contohkan tadi. Allahu Akbar. Tangannya, pergelangannya dipegang, tempel. Allahu Akbar. Jadi buatnya di sini, Pak. Jangan begini. Allahu Akbar. Jangan. Pokoknya etikanya ada aturannya. Allahu Akbar. Ini yang begini. Kalau yang atas, Allahu Akbar. Berada di sini. Yang penting telapak tangannya menghadap kiblat. Seperti ini. Allah. Itu hormat. Allah. Atau yang Allah. Gak apa-apa. Yang begini boleh, begini boleh. Yang gak boleh di atasnya kuping. Allah. Gak boleh. Ya. Atau terlalu
Kalau rendah juga nggak boleh. Kalau rendah begini, oh, ada waktu nggak? Kalau di orang desa itu begitu, oh, tangannya begini, oh, itu ya. Kemudian setelah itu Rasulullah setelah angkat tangan kanannya pegang pergelangan tangan kiri, boleh dibuka, boleh tidak. Tapi kalau dibuka boleh dibuka. Ya. Sini. Allahu Akbar, tangan kanannya tegakkan. Allahu Akbar. Jadi tangan kanan pegang pergelangan, tempel di dada. Gak usah seperti orang kebingungan. Kawan saya itu begini, Allah, nah, Allah, orang bingung. Tidak perlu, karena contohnya Rasulullah tangan kanan pegang tangan kiri langsung tempel, tidak perlu dioper. Itu bukan kebelakangnya mobil, itu dioper. Saya tanya sama kawan saya yang gitu, Pak Eko, kenapa kamu kok kalau takdir kok tangan kanan tempel dulu kemudian geser ke tangan kiri? Ternyata apa? Dia mengeluarkan hadis. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi kulli syai'. Rasulullah senang memulai dari yang kanan-kanan dalam setiap hal. Makan yang kanan, minum tangan kanan, pakai baju tangan kanan, masuk masjid tangan kanan, nulis tangan kanan. Jadi saya bertanya juga itu tangan kanan dulu, putar. Ya, kayak gitu. Kalau sholat sudah ada contohnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti Rasulullah sholat. Tidak boleh bikin sendiri. Kalau yang begitu, bikin sendiri. Oke. Wa ila raka'at amkana yadayhi rukbatain. Kemudian ketika Rasulullah rukuk, tangan kanannya pegang lutut. Tidak boleh pegang bawahnya lutut atau atasnya lutut. Contoh, waktu mau rukuk sudah angkat tangan Pak, mau rukuk sudah angkat tangan. Allahu Akbar, lututnya, punggungnya lurus. Tidak boleh pegang bawahnya. Ada atasnya lutut sambil pikir-pikir. Teman dikesel, mari malam-malam. Dan mau pijet nanti selesai sholat. Ya Bu, saya pijet-pijet itu apa Bapak? Ibu. Nah, setelah rukuk, iktidal. Sami'allahu, kalau yang atas gini boleh, Allah boleh, tapi kemudian turunnya ke bawah boleh. Ada yang gini juga boleh, begini juga boleh. Yang penting tangannya jangan bergerak. Sami'allahu, ini batal. Nah, takbir, angkat tangan. Jadi ada 4 kali angkat tangan di dalam sholat. Pertama takbiratul ihram, kedua ketika mau rukuk, ketiga bangun dari rukuk yang disebut dengan iktidal. Subhanallah. Yang keempat ketika bangun dari tahiyat awal, rakaat kedua, mau rakaat ketiga, tahiyat awal pakai angkat tangan. Tapi kalau nggak pakai tangan awal, misalnya lupa, kan perlu angkat tangan. Sedangkan bangun dari rakaat 1 untuk rakaat kedua, tidak perlu angkat tangan dan tidak boleh. Kalau angkat tangan, hukumnya batalkan sholat. Ya, ini kelino. Para jamaah kata niki Pak, bangun dari rakaat pertama untuk rakaat kedua, Allah angkat tangan. Itu membatalkan sholat. Kenapa? Karena angkat tangan itu dianggap bergerak. Bergerak yang tidak dianjurkan dan tidak disunnahkan itu berarti melanggar, maka membatalkan sholat. Kenapa?
karena gerakan yang menurut mazhab Syafi'i diangkat 4 kali. Angkat tangan 1, turun tangan 2, berarti 4. Karena ini diangkat 1, 2, 1, 2, 4, batal sholat. Walaupun bersamaan ini diangkat 2, turunnya 2 sama dengan 4. Apa? Kalau cuma begini, enggak. Hati-hati. Loh, kenapa ini juga bukan semerah? Kemarin saya nggak tahu kalau angkat tangan bangun dari rakaat pertama ke rakaat kedua atau rakaat ketiga ke rakaat keempat. Nggak ngerti kalau angkat tangan batalkan sholat ini. Riskan. Pokoknya wis lewat, nggak apa-apa. Insya Allah dimaafkan karena tidak tahu. Sama dia pun ngerti, berarti tidak boleh angkat tangan. Ya. Kemudian ini sujud yang paling penting. Sujud setelah rukuk intinya sujud, Pak. Sujud ya. Sujud apa sujudnya? Ya di situ. Maksudnya ya. Kalau saya biar lihat semua. Gak ada layar ya? Gak kelihatan? Kelihatan. Oh, ada layar ya? Nggak ada. Direkam aja nanti dibagi. Oh, enggak maksudnya ibunya itu. Ini sujud Pak ya. Perhatikan panjenengan kalau pakai kopiah sujud, kopiahnya ke belakang. Ojo sampai nutupi. Ibu-ibu juga karena nggak boleh sampai ini. Makanya orang yang pakai cadar, pakai cadar wajib dibuka. Kalau sholat, ya juga sholat nggak apa-apa. Kecuali ketika pendidikan dan juga cadar itu dibuka ketika sholat, ketika ngaji atau sekolah atau apa namanya kuliah di dalam kelas maksudnya. Kalau keluar itu dibuka, kemudian jual beli. Padahal punya toko, ada orang beli, buka. Walaupun itu lagi, jangan ditutup. Seperti kalau ada masalah, dia sering beli itu. Iya, siapa ya? Aku nggak ngerti. Itu Pak. Apa cadar itu bagus Pak. Bahkan lebih menarik Pak ya. Banyak lebih tertarik sama orang bercadar karena saya penasaran. Padahal sekarang umurnya 84. Iya ada itu. Dilamar. Jadi ini tangannya kan. Gak mau. Moksa Pak. Karena dipaksa mau juga 84 kapok. Nah ini ya buka ya ini tangan boleh pas tangan boleh pas kaki boleh apa-apa cowok atau cewek. Nah sujud panjenengan perhatikan lo kecil dempul sing anu sujud itu harus bersamaan nanti semua dalam pada nempel. Rasulullah katakan umirtu atas dunia ala sab'atul. Aku diperintah oleh Allah kata Rasulullah untuk sujud pada 7 anggota. Kening, al-jabhah, kening tapi Rasulullah pegang hidung. Kening tapi ke hidung. Artinya apa? Kening atau jabhah itu hukumnya wajib, hidungnya hukumnya sunnah. Kenapa tidak wajib? Karena hidungnya orang itu berbeda-beda. Ada hidung yang sempurna, ada hidung yang minimalis. Nah ini cara mengakai. Ibu-ibu ada hidungnya nggak boleh kelihatan. Maka hidung yang minimalis kayak punya saya, minimalis tapi manis, gitu ya. Itu andaikan nutup tempat sujud alhamdulillah, nggak nyampe nggak apa-apa, karena hukumnya sudah. Yang penting yang wajib kening, maka kening itu yang afdal yang bagian depan. Bukan bagian atas. Ada orang sujud bagian atas. Ya boleh nggak apa-apa. Cuma yang afdal kening bagian depan sini. Biar apa? Biar hidungnya nempel. Kalau di atas berarti hidungnya tak nempel. Nah, tangan dua lutut dua kaki. Nah, sekarang praktek untuk sujud. Praktek yang pertama, contoh yang paling afdal. Lututnya dulu. Allah. Nah, lututnya dulu, Pak, yang paling afdal. Kemudian tangan perkirakan lurus pundak. Tangan.
Ini kan. Lurus. Diukur. Oh. Gak usah disolat kalau Pak. Perkiraan aja ya. Semuanya perkiraan. Oh. Duduk di antara dua sujud. Kaki kanan yang berdiri begini, kaki kirinya yang diduduki. Itu namanya duduk iftirash. Iftirash itu asal kata iftirash. Firash itu lemek artinya. Lemek berarti kaki kiri jadikan lemek, jadikan alas. Ada pertanyaan, bagaimana kalau duduknya begini? Apa sah sujudnya? Gak apa-apa sah. Atau duduknya begini? Karena ada yang bilang sah. Cuma kalau panggilan cari sunnah, contoh dari Rasulullah, kaki kanannya gitu, ya, kaki kanannya, ya. Ini kalau ada layarnya itu masuk dalam, nggak bisa. Nggak bisa. Oh, Kabar. karena saya lambat. Besok mudah-mudahan lambat. Saya tadi lewat dalam lupa, ternyata betul, alhamdulillah nyampe. Lewat dalam tadi nggak ada. Begini, nah, ini ya, itu yang pertama. Kemudian sujud kedua. Sujud kedua banyak orang salah Pak. Sujud pertama biasanya benar, giliran sujud kedua biasanya salah. Apa salah? Kesalahan pertama dalam sujud kedua yang menyebabkan sujudnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Apa? Contoh ini, contoh kaki saya. Kaki saya ini yang salah, ojo ditiru. Walaupun sujud, sampaikan dalam tulisannya ini contoh sujud yang tidak benar. Oh ini sudah ada ya suaranya. Nah ini Allahu Akbar. Ini sujud tidak benar. Kenapa? Kakinya nggak lurus. Kaki kirinya Tidak manjat. tidak kembali. Nah ini batal. Sujudnya tidak sah, sholatnya batal. Ini kesalahan pertama. Kesalahan kedua dalam sujud yang menyebabkan sujudnya tidak sah adalah kakinya tidak tekuk. Allahu Akbar. Nah ini tidak sah. Atau begini juga tidak sah. Begini tidak sah, begini tidak sah. Harus begini. Ya, ini tidak sah. Kemudian kesalahan ketiga dalam sujud yang menyebabkan sholatnya tidak sah. Kaki kedua diangkat. Allahu Akbar. Nah, ada Pak ya? Sering Pak ya? Sering kan? Banyak. Siapa ini? Sudah pulang. Jadi angkat begini itu tidak sah sujudnya. Karena apa? Karena anggota sujud yang 7 itu wajib hukumnya bersamaan semua menempel ke tempat sujud. Kesalahan yang sering juga ini yang terakhir ya. Yang terakhir sujud Allahu Akbar. Perhatikan kaki saya. Waktu sujud subhana rabbiyal azim wa subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Hasil kan? Ya Allah itu sering berapa kali sama itu? Berkali-kali. Itu oh beda. Nanti kalau memang kemarin nggak tahu nggak apa-apa. Alhamdulillah. Kemarin juga gitu pada orang sudah sepuh susah setelah mendengar penjelasan. Kenapa panjangan susah? Aku 40 tahun Pak Ustaz. Ya terus nggak ya. Nah, nggak apa-apa kita nggak ngerti ya. Alhamdulillah. Berarti sekarang selanjutnya nggak boleh garuk-garuk lagi. Dekat bagaimana kalau nggak garuk-garuk pakai kaki tapi pakai tangan? Kakinya gatel pakai tangan ini. Tetap nggak boleh. Batal sujudnya, sholatnya juga. Oke. Besar. Siap. Posisi kakinya Rapat apa lebar? rapat. Nah, orang banyak sujud kakinya rapat. Padahal perintahnya itu tidak rapat. Justru kaki itu suruh tetap seperti posisi berdiri. Coba saya dengan berat, dengan berat. Jadi kalau berdirinya begini, berdiri kakinya segini, maka sujudnya segini Pak. Allah, langsung Pak. Tidak perlu begini. Kecuali ibu-ibu. Kalau ibu-ibu boleh
boleh kakinya dirapatkan. Bukan wajib. Yang sunnah dirapatkan itu larangannya ketika rukuk atau ketika takbir, ketika rukuk sujud. Tapi kalau kakinya tidak harus merapat, tapi boleh. Kenapa boleh? Karena ibu diperintahkan untuk rapat. Kenapa tidak wajib? Karena kalau diwajibkan nanti berdirinya agak kesulitan, Pak. Tapi kalau lebar seperti tadi itu, maka berdirinya tenang. Nah, kata dia, saya kira gitu. Enggak, silakan. Ya, enggak. Yang dari masalah sholat tadi, umpamanya kakinya sakit, seleur, tidak bisa mancal ke belakang, Pak. Itu gimana, Pak? Apa Ustaz? Kalau sakit, bebas. Kalau sakit, ibu-ibu, bebas. Berarti enak sakit atau enak sehat? Ya. Oh, betul ya, enak sehat ya. Walaupun orang sakit punya kebebasan. Enak sakit ya, enggak, silakan. Yang konteks yang baru ini deh. Pada waktu salat itu, kalau kita bergeser satu langkah, ada orang ini hanya satu langkah, boleh? Boleh. Kadang kalau kita garuk-garuk, hanya satu kali, boleh nggak? Kalau garuk-garuk di luar sujud boleh. Luar sujud. Nah, kenapa tadi saya katakan batal? Karena sujud itu anggota tubuh, lutut dua kaki. Tidak boleh diangkat ketika sujud, harus bersama. Apa kata Rasulullah tadi? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintah untuk sujud pada 7 anggota secara bersama. Tapi kalau berdiri atau duduk garuk-garuk apa? 1 kali, 2 kali kan kalau angkat yang 1, turun yang 2 nggak apa-apa. Jadi garuknya pakai jari-jari. Turun. 1 kali tapi pakai mukul. Batal lah ya. Ada nyamuk ini, batal. Itu disebut dengan kalau dalam hadisnya al-fi'lul fahish, perbuatan yang jelek, nempelin orang. Walaupun dirinya itu batal semua. Tapi kalau pelan-pelan, walaupun pokoknya mulutnya coklat, batal kalau itu, betul ya? Kayak gitu. Jadi tidak apa-apa garu-garu asalkan diatur 1 kali atau 2 kali maksimal 2 kali. Pokoknya jangan waktu sujud. Silakan ya kali, moga. Silakan. Ada yang gini, bisa gue gini. Ada yang gini. Apakah sah sholatnya apa tidak? Sholatnya tetap sah. Apakah cocok dengan contoh Rasulullah? Tidak cocok. Kenapa? Karena contohnya dari Rasulullah, tangan kanan pegang tangan kiri, tangan kanan pegang tangan ini apa? Pergelangan. Pergelangan yang dipegang oleh Rasul, pergelangan. Hadisnya bunyinya begitu. Wa akhadha qu'a yadrus. Rasulullah pegang pergelangan tangan kiri. Dipegang. Taruh. Jadi kalau begini namanya nggak pegang, Pak. Apakah sah? Sah. Apakah boleh? Boleh. Kalau bolehnya boleh, sahnya sah, tidak masalah. Cuma apa dengan cari yang sempurna? Yang sempurna lihat contoh Rasulullah SAW. Tangan kanan pegang, kemudian membrang, terus membrang. Jadi tangan kanan pegang apa? Pergelangan, taruh di dada. Imam Syafi'i depan dada. Kalau Imam Malik di atas. Jadi ada orang sholat tangannya pegang ini tapi di atas. Boleh, boleh, itu Imam Malik Imam. Kalau Imam Hanafi di bawah Pak, di bawahnya dada, di atas yang besar. Tanpa saudara. Kalau Imam Hanafi Allah boleh. Nah, kenapa di Indonesia begini semua? Indonesia itu adalah mazhab Syafi'i. Kenapa di Arab itu banyak begini? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu surat. Kan jebret, surat itu jebret. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jebret, surat. Nah, sudah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
Sarujana Mesir rata-rata begini. Kenapa? Karena Nabi. Indonesia begini, saya begini. Gak apa-apa, yang penting tangan kanannya pegang ini apa? Pergelangan. Itu kan hadisnya begitu, Pak. Hadisnya begitu. Kalau kita katakan boleh apa tidak sah, tetap sah. Boleh. Pokoknya macam ini. Allahu Akbar. Gak boleh. Itu namanya malang kerik. Itu dianggap perbuatan setan. Begini. Atau Allahu Akbar. Istirahat empat kali. Gak boleh. Harus ini pegangan. Ini yang paling afdol Pak pegang daripada begini. Kenapa? Tujuannya biar kita itu lebih antang, lebih tumakninah, lebih khusyuk kalau tangan dibuka. Lebih sungguhan Pak. Kalau gini kan gak niat Pak, sama dengan antri di loket beli kartis itu kan ini Pak. Biar ada bedanya orang sholat yang tidak. Kalian suruh gini. Yang ini Ustaz. Ada yang ini. Nah, ya. Kemudian dalam fikih menjelaskan hadis itu dianjurkan di dada agak kiri. Kenapa? Karena tempatnya itu yang menggetar dan tengah. Sebenarnya agak kiri yang sini kan sini lurus tengah. Jadi agak kiri kan di sini, cukup di sini. Nah, begini. Tidak perlu ini. Kan ada pikiran baru belajar kalau untuk kasihan yang sini kan ada sedikit aja Allah nah segitu ya. Tapi ada orang bini boleh. Oh yang kesini. Nah, ya kalau kalian boleh ya. Boleh kalau bolehnya boleh sah. Cuma yang sunnah ya, yang sunnah itu pegangan. Gak tahu kalau yang dimaksud pegangan itu apakah di sini pegangan? Bukan, ini yang pegangan. Berarti ini. Nah ini pegangan. Kalau misalkan ini lebihnya ke sini ya apa-apa. Tidak harus pas begini ya. Ya apa-apa ya. Tapi afdalnya pegangan. Betul ya? Silakan. Monggo, silakan. Ini masalah kaitan dengan sholat. Untuk puasa Ramadan, itu otomatis nanti sholat pakai diakhiri dengan witir. Setelah malam sholat lagi, sholat malam itu ada lagi yang ditutup dengan witir. Ini ya, ini yang pertama. Yang kedua, ini perjalanan jauh yang pernah disampaikan saat adzan maghrib sebenarnya kan harus sholat. Tapi kadang-kadang kamu itu dari teman-teman atau pas ziarah nanti maghribnya nanti diarah sama isya jamaah ya akhir ya. Saya mohon penjelasan untuk dasarnya. Terima kasih. Jadi begini, yang pertama terkait dengan witir. Rasulullah SAW di dalam hadis sahih dia mengatakan la witrani fi lailatin. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Jelas. Tidak boleh ditafsir kalau undang-undang. Berarti tidak boleh orang itu witir dua. Kok ada ulama mengatakan, ulama fikih, bukan hanya ustaz, ulama fikih mengatakan nanti kalau memang mau witir lagi di belakang nggak apa-apa, tapi harus menyempurnakan witir yang pertama tadi kan sudah satu, nanti malamnya satu lagi biar jadi dua, kemudian baru witir tiga. Ya boleh saja itu pendapat ulama, tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh witir dua kali berlandaskan hadis hasan, hadis sahih jelas tidak boleh ada dua witir dalam satu. Andaikan mau sholat malam tidak perlu ditutup witir, atau tarawihnya tadi tidak usah witir dulu karena witirnya nanti di kata itu yang pertama. Yang kedua dengan jamak kosong. Jadi dulu Rasulullah itu ketika bepergian yang jauh
mesti sholatnya jamaah kosong. Jamaah kosong itu disunahkan Pak, karena itu apa ya namanya, urusan itu semua bonus. Allah memberikan bonus terhadap umat Islam, orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah. Apa menemukan air untuk wudhu pakai tayamum, debu. Tidak ada debu, batu keras. Kalau memang mandi, gatal batu keras. Ya sempuk, tepung kanji, bedak, pokoknya sempuk. Tapi nggak mungkin ya, nggak ada debu, nggak mungkin. Itu rukhsah. Maka rukhsah itu sangat-sangat dianjurkan untuk kita lakukan. Dengan berlandaskan hadis Sahih Bukhari, Rasulullah katakan, Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'amihi. Allah sangat mencintai seorang hamba ketika diberi nikmatnya diperlihatkan. Apa maksudnya ini? Ini termasuk konteksnya adalah diberi nikmat baru rusuknya dilakukan. Itu Allah mencintai. Panjang ke Banyuwangi, perjalanan jauh, sampai Pasuruan waktunya zuhur, panjangan sholat zuhur jamaah takdim dengan asar, kosong sekalian zuhurnya 2 rakaat, salam langsung asar 2 rakaat. Itu dicintai oleh Allah. Tapi misalkan panjangan nggak mau jamaah kosong, tetap mau zuhur, nanti mau asar biasa tetap sah. Cuma panjenengan tidak mendapatkan keistimewaan, dapat mahabbah, cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting. Cuma orang kalau nggak kulino jamaah kosong bingung Pak, nggak kulino jamaah kosong itu bingung. Makanya panjenengan kalau perjalanan jauh sudah sampai 74 sampai 80 kilo, masa Fathul Qasri, sholat jamaah kosong. Biar apa? Nanti kalau panjenengan haji umroh, nanti panjenengan sholatnya di jamaah di dosa biasanya. Biar nggak bingung nanti yang sekarang perjalanan jauh. Kalau dekat jangan. Bos, kenapa jamaah kosong? Saya perjalanan kemana? Ke pasar. Wah, nggak boleh ke pasar, itu bukan perjalanan jauh. Ini luar kota Surabaya, Surabaya. Kalah. Oke, kata ya. Silakan. Abang, matanya. Siap. Biasanya kalau kita mau butuhkan kembalikan bingkis. Betul. Terus waktu sholat lupa kembalikan ini apakah? Gak apa-apa. Jadi ada orang bingkis tangan sholat wudu, tangannya lupa gak dibingkis, gak apa? Kembalikan. Boleh, tidak apa-apa. Tapi yang afdol, panjenengan afdol kalau sholat itu sempurna Pak. Lagi sholat panjenengan pakai putih-putih, warnanya putih-putih. Lagi sholat, bajunya putih, sarungnya putih, kopiannya putih. Perkara dalamnya itu nggak apa-apa, pokoknya luarnya putih. Itu sunnah. Kalau bisa panjenengan surbanin kepala, tiru koyok kulo, surban. Gak tahu caranya pakai surban, datang ke rumah bawa kaki. Betul. Gak punya surban, sarung gak apa-apa, disuais, gak apa-apa. Iya, untuk berbentuk. Ya kalau panjenengan nggak mau ya udah koplo putih. Kalau nggak mau surbanan panjenengan terpaksa sungkan, koplo putih. Jadi kalau sholat itu koplo putih itu sunnah Pak, daripada koplo hitam. Tapi itu dibuat koplo hitam ini. Iya. Kemudian kalau punya siwakan, tahu siwak? Nah, siwak. Kemudian setelah itu menghadap kiblat sing api. Tadi pertanyaan apa? Sampai dulu. Belum ya. Semuanya diserapikan. Kancing-kancing yang belum dipakai pasang. Kecuali panjenengan ngejar imam, khawatir ketinggalan nggak apa-apa. Karena ada yang dicari. Tapi kalau masih di kamar panjenengan sempurnakan kancing-kancing. Celana sing melarat, terutama yang pakai jin ya. Biasa jin sampai ke bawah sampai sini betul. Makanya diangkat. Kalau pakai jin
itu menurut saya harus pakai kaos dalam. Sebab kalau sujud itu itunya kelihatan, batal sholatnya. Banyak kan mahasiswa saya itu, kalau ketemu saya tak ini kan, batal sholatnya. Kalau pakai jilbab, yang aman pakai celana biasa atau pakai sarung, jubah lebih aman. Kayak Allah, ini kayak Allah ini sempurna, gitu lah katanya. Silakan yang lain, monggo. Pada saat Fatihah Ustaz, bacaan Maliki Yaumiddin ada dua. Siap. Baiknya sama Atau beda? Maliki Yaumiddin atau yang pertama dipanjangkan yang Terima kasih. dibedakan. Iya, baik. Masalah kita air putih masalah. Air putih. Enggak apa-apa, air biasa, kelas itu. Di sebelah. Kelas. Ustaz itu seperti mobil. Jadi kalau dipakai terus ada bensin. Makanya harus dibasahin. Ya, sambil saya jawab ya. Saya jawab. Jadi dalam bacaan Fatihah, dalam syariat Islam ada aturannya aslinya. Cuma orang belum kulino, yaitu pada rakaat pertama seorang imam atau makmum dianjurkan baca Maliki dalam keadaan panjang. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, rakaat pertama. Rakaat kedua imam itu dianjurkan atau makmum baca sendiri, dianjurkan lemnya pendek. Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, itu sunnah Pak. Tapi karena di Indonesia di sini belum kulino, biasanya imam model wonten dirasani oleh makmum. Apa? Bacaan imam itu tepat. Maliki baca pendek, semestinya Maliki baca Maliki, itu salah itu. Lalu wonten Pak. Saya pernah tak coba satu kali itu Pak. Langsung saya dirasa orang sak masjid Pak. Dikira udah kayak saya baca Quran gara-gara baca Maliki dibaca Maliki Yaumiddin. Nah akhirnya saya selanjutnya saya nggak pernah pakai Pak. Daripada makmumnya tidak tenang Pak. Jadi panjenengan amalan sunnah sekiranya makmum atau orang lain menjadi tidak nyaman, maka sebaiknya amalan itu tidak diamalkan. Contoh, selain itu, sholat sunnah qabliyah maulid itu sunnah aslinya Pak. Cuma orang belum kulino. Jadi kalau panjenengan mimali di satu masjid orang itu belum kulino sholat sunnah tahiyatul masjid, panjenengan jangan sholat kalau bisa. Menyamakan dengan yang lain biar tidak menjadi fitnah. Jadi kalau imamnya biasa Maliki Yaumiddin, maka panjenengan jangan Maliki kecuali makmumnya sudah tahu semua. Misalkan ini kan sudah tahu semua, kecuali yang tidak tahu. Jadi tahu semua kecuali yang tidak tahu. Enggak apa-apa kalau sudah tahu semua dibaca banyak. Maliki Yaumiddin katanya. Dikampanya gimana? Kalau 4 rakaat, dikampanya gimana? Yang rakaat 3 dan 4? Yang ada penjelasan itu 1 dan 2. Oh, ada 2. 1 dan 2. Karena ada penjelasannya 1 dan 2, baik dalam hadis dan fikihnya, maka yang 3, 4 saya tidak mau jawab. Berarti normal kembali baca panjang. Nah itu. Karena penjelasan itu aslinya terkait dengan imam. Imam baca Fatihah dianjurkan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Itu konteks awal. Nah, kemudian kalau bacaan suratnya sama, jumlah ayatnya sama, hurufnya sama, maka imam dianjurkan baca Maliki pada rakaat kedua dipendekkan. Itu konteksnya begitu. Saya kira itu. Tadi ada, sudah di sini. Ini yang pertama dari siapa yang tulisannya bagus, biasanya orang kaya. Amin.
Pada waktu bersedekap ketika sholat, tangan kanan di atas tangan kiri. Tetapi saya pernah melihat posisi sedekap, tangannya ada yang di kanan atau di kiri, jadi posisinya miring. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh? Yang kayak tadi itu ya, gini-gini ya, miring. Jadi miring sedikit hukumnya sunnah, tapi mau miring lagi nggak boleh, sebab mengganggu sebelah. Ya, miring dikit aja sini. Ini kan pas lah, jadi miring sedikit. Tidak perlu begini ya, dikit aja. Nah, ketika habis sujud mau berdiri ke rakaat kedua, apakah harus langsung berdiri ataukah harus duduk dulu ataukah kedua-duanya benar? Yang afdol itu, yang afdol Pak, kedua-duanya sebenarnya benar. Cuma yang afdol, panjenengan mau berdiri rakaat kedua dari rakaat pertama, duduk istirahat, duduk sebentar. Jadi mau berdiri, ya, kan habis sujud mau berdiri, Allahu Akbar. Nah, begitu ya. Itu namanya duduk istirahat. Jadi duduk istirahat itu tidak harus tidur, nanti istirahat. Istirahat kita. Jangan istirahat itu diam sejenak. Rasulullah SAW mencontohkan segala sesuatu dari sebelah kanan. Bagaimana dengan orang-orang kidal menggunakan sesuatu dan dari sebelah kiri? Kalau sholat tetap Pak, kidol, kadil, tetap tangan kanan, pegang tangan kiri. Kalau makan, insya Allah walaupun tidak makan pakai tangan kiri sholat, betul nggak? Bisa. Cuma kalau nulis, nggak bisa. Silakan kalau nulis karena memang nggak bisa, silakan pakai tangan kiri tidak. Seperti orang-orang Amerika, Obama, teman saya itu Pak. Siapa lagi Pak? Saya itu yang sekarang itu. Nah itu kiri, rata-rata kiri. Kenapa orang-orang Barat, Amerika, Eropa rata-rata kiri? Karena mereka kalau makan pakai kiri, akhirnya keliru semua. Jadi anak kita itu, mohon maaf ya, mudah-mudahan selamat semua. Anak kita itu dari kecil oleh ibunya, bapaknya dibiarkan pakai kiri. Akhirnya ini terus kiri. Jadi kiri. Bahkan supirnya pun kalau di barat pun kiri, betul nggak? Supirnya ke sebelah kiri. Kalau di Indonesia kan kanan. Nah, tapi anehnya supirnya kanan, tapi ternyata bilang kiri begitu. Semestinya kanan itu ya. Berarti menang barat juga ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau sholat tetap tangan kanan pegang tangan kiri, harus dibalik. Nanti menang-menang tidak dibalik begini, tahiyatnya bilang lagi. Ditekan sama teman, kanan, jadi show tidak. Nggak bisa, tetap harus kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang imam waktu berdoa makmum harus mengamini? Ya, sunnah. Ali bin Abi Thalib jadi imam kemudian doanya benar. Gak dengar. Ayolah Rasulullah ditegur, Ali, kamu kalau jadi imam jangan pelit, bunyikan biar diamini oleh makmum. Jelas sunnah. La yajtami ummati wa yad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum ukhra illa ajabahullah. Umatku tidak berkumpul dalam satu tempat kemudian salah satu di antara mereka doa, yang lain mengamini, kecuali doanya akan dijawab oleh Allah. Jelas. Kalau tidak mengamini apa boleh? Kalau tidak mengamini apa boleh? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, jawabannya boleh. Tapi apa dapat pahala? Tidak dapat pahala. Apakah melanggar etika? Ya. Kalau imamnya baca doanya bunyi, apalagi pakai mic dan doanya jelas, Allahumma waras kabeh, Allahumma sukih kabeh, Allahumma, maka makmum
mengamini. Kalau tidak mengamini namanya tidak mengikuti etika berjamaah. Umar bin Khattab mengatakan, la jama'ata illa bil imamah wa la imamata illa bil ta'ah. Tidak ada gunanya berjamaah kalau tidak ada imamnya. Imam tidak ada gunanya kalau makmumnya tidak mau ikut. Imamnya doa capek-capek, makmumnya menangai, bahkan doa sendiri. Itu saya bapak ibu, panjenengan boleh doa sendiri semuanya, tapi setelah doanya imam, itu namanya etika berjamaah. Kecuali panjenengan sholat di jam. Kalau berjamaah panjenengan imam amin, asalkan aminnya doanya imam satu keras, dua jelas. Kalau doanya imam keras tapi nggak jelas, maka makmum tidak sunnah amin, tidak diperintahkan amin. Kenapa? Karena doanya gerungun, apa gerungun? Ada nggak? Nah, atau doanya jelas tapi nggak gerungun. Makmum nggak sunnah. Jangan-jangan nanti doanya imam itu minta doa kawin lagi. Ya akhirnya oleh ibunya. Wah, yo bro. Susah. Makanya sunnah imam itu dikeraskan, ojo cepet-cepet biar apa? Biar diambil oleh makmum. Nah, biar makmum nggak bosan, doanya ojo tawa. Bismillah Allahumma waras, amin. Bismillah Allahumma seger, amin. Apa mana? Suge, amin. Wis meledak, ditambah nggak apa-apa. Pokoknya ojo dulu. Kalau nanti makmum, tawa lebih panjang dari sholatnya. Sampai makmumnya amin. Amin. Padahal kalau daerah utara Surabaya Utara batuk satu kali aja imam tuh harus paham. Kalau imam nggak paham itu dibatuin 2 kali. Gitu, Pak. 2 kali nggak paham, 3 kali Pak. 3 kali nggak paham, pulang nggak bawa sandal. Hilang sandal. Kau tahu pengalaman? Saya Ramadan yang lalu hilang sandal 5 kali. Padahal doanya tidak terlalu panjang. Cuma ada ayatnya yang saya biasanya nggak mau tekatur saya Pak. Saya kan urutan pakai yang hafal itu mesti berapa? Nggak sampai 1 juz. Cuma kalau baca ayat di tengah, walaupun 1 ayat kan kelihatan panjang Pak ya. Kelihatan panjang perasaan. Ada perasaan. Padahal pendek, lebih pendek dari takatur terkadang. Contoh, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh, wa anna Allaha tawwabun hakim. Satu ayat tak, cuma karena ayat kultur perasaan. Jadi sholat jangan main perasaan. Jadi kalau sholat main perasaan Pak, tersinggul Pak. Ada orang batuk, bongkong bantu aku. Jangan. Gak boleh, jangan. Ibu gak boleh main perasaan, main hati. Pertanyaan saya, pertanyaan. Silakan, monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ingin menjelaskan sunnah Rasulullah waktu niat itu. Niatnya kan kalau saya lihat kan macam-macam. Yang dikerjakan Rasulullah itu yang bagaimana? Waktu niat sholat. Ya. Jadi niat sholat itu adalah ketika sholat wa mahallun niat, tempatnya niat di qalbi hati.
Di hati niat itu Pak. Kapan niat? Indah takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar. Yang wajib terlintas dalam batin kita adalah satu, saya sholat. Kalau diarahkan itu sholat. Dua, jenis sholatnya fardhu. Fardhu apa sunnah? Tiga, nama sholatnya isya. Usolli fardhu isya. Itu yang wajib. Kemudian disempurnakan kalau 2 rakaatnya tahu. Disempurnakan kalau menyebut mustaqbilal kiblat. Disempurnakan dengan jadi imam atau makmum. Disempurnakan lagi dengan komitmen bahwa sholat untuk Allah lillahi. Nah, untuk usolli itu adalah persiapan sholat. Usolli fardhu isya itu sebenarnya persiapan sholat dengan menghafalkan niat yang dalam batin. Kan niat dalam hati Pak, cuma diterjemahkan di dalam usolli dan dibaca sebelum sholat. Usolli itu belum sholat Pak, sehingga kalau ada kawan saya, sahabat saya mengatakan usolli bid'ah, tidak bisa Pak. Andaikan usolli ditaruh di dalam sholat bid'ah Pak, tapi karena usolli itu di luar takbir, sebelum takbir tidak bisa bid'ah. Kenapa? Sholat adalah af'alun wa aqwalun muqtadahun min takbir, muqtadahun min taslim. Sholat adalah kegiatan ibadah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ayo. Kalau usulnya sudah takbir belum? Belum. Nah, kalau belum takbir berarti dianggap belum sholat. Kalau belum sholat berarti tidak ada bagian dari sholat, tidak bisa diterima. Bahkan ulama mengatakan dianjurkan, disunahkan. Kenapa? Dalam rangka memantapkan hati biar kita itu ingat bahwa sholat itu sholat apa. Andaikan salah maka ada yang negor. Saya sering Pak, sholli fardhu syubhi. Tuhur. Oh iya lah tuh. Sholli fardhu. Itu kalau bunyi. Kalau nggak bunyi, Allahu Akbar, nggak ngerti. Ya nggak apa-apa juga. Yang penting batinnya ya. Jadi panjenengan masalah usolli, saya pakai usolli monggo kerso, saya nggak pakai anti usolli nggak popo. Pokoknya ojo saling meminta. Prinsipnya dalam beragama, lakukan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tidak perlu mengomentari saudara sesama muslim. Tidak perlu. Kenapa? Kalau komentar itu capek Pak. Itu pun komentarnya belum tentu benar. Pendengar wis, sing penting rukun. Sholat, sebentar bagus, jamaahnya harmonis. Misalkan contoh nanti ada tema tersendiri. Sebelahnya tahiyatnya bergerak. Ada nggak bergerak? Ada. Siapa orangnya? Benar. Ada begini Pak. Ada geraknya sampai. Iya. Jadi kalau ini, iya. Kalau enggak. Ada yang berikan. Ada yang diam. Silahkan. Itu ada pendapat ulama fikih 4 mazhab dan itu harus sunnah wal jamaah. Panjenengan kuliru menang, yo menengok, ojo melo-melo bergerak. Panjenengan wis mantep bergerak karena menghadap berapa? Wis gerak, ojo menang. Sebab kalau orang biasa gerak aktif Pak, suruh diam nggak bisa itu Pak. Nggak bisa. Sebenarnya anak kecil itu Pak. Ada anak aktif itu Pak. Suruh diam nggak bisa Pak. Mahasiswa, saya pernah ngajar di kampus Pak. Mahasiswa itu suruh diam nggak bisa Pak. Tapi kalau suruh bunyi baru berhenti Pak. Jadi mahasiswa sebaliknya, suruh bunyi berhenti, tapi suruh diam bunyi terus. Tapi kalau di masih nih Pak, suruh diam bunyi. Jadi gitu ya. Jadi usolli jangan dipermasalahkan. Saya mau, bos saya mau nggak apa-apa. Yang penting kalau sholat isya 4 rakaat ikut balik. Kalau maghrib 3 rakaat, subuh 2, zuhur, asar 4. Kalau duhur 1 rakaat pagi jangan ikut. Atau subuh karena mantap saya sudah seger, ini dia sehat olahraganya juga kuat. Subuh saya jadikan 11 rakaat. Gak bisa lah ya, gak bisa. Macam ikut itu bid'ah.
Itu apa buat sendiri. Jadi kalau tetap subuhnya 2 rakaat, ya ikuti saja. Imamnya pakai kunut, makmum dia kunut kafe. Imamnya nggak kunut, dia cek kunut, melodi. Imam betul kan dewi. Imamnya nggak kunut, makmum kunut. Batal, wis, mau cari imam. Kenapa? Karena panjenengan jadi makmum sudah niat. Aku komitmen, makmuman itu komitmen, janji dari makmum. Panjenengan nggak mau jadi makmum, nggak mau komitmen jadi makmum, jadi imam aja. Jadi imam, apa? Mantap ya? Silakan, monggo. Pada saat berdoa, yang doanya itu diambil dari Al-Quran, apakah harus yang mufrad itu apakah harus jamak? Jamakan atau ya tetap aslinya letter Al-Quran atau gimana? Siap, terima kasih. Yang kedua, pada saat sholat tasbih, itu kan dari rakaat pertama ada duduk istirahat. Berarti kan nambahin takbir satu kali. Takbir. Mau berdiri, duduk istirahat takbir, berdiri, duduk istirahat ke berdiri takbir. Apakah itu tidak menambah takbir satu kali? Tidak pakai takbir yang kedua. Jadi panjenengan kalau tasbih bangun dari sujud duduk istirahat baca tasbih itu takbir 1 kali. Berdirinya tidak pakai takbir. Kenapa? Karena aturannya sholat setelah duduk istirahat itu tidak pakai takbir. Kenapa? Karena takbirnya cuma 1 kali. Jadi berdiri saja. Oh, berdiri saja? Harus berdiri. Apakah kalau pakai takbir batal? Tidak batal. Jadi tambah bacaan dalam sholat itu yang berupa takbir, zikir, tidak batal. Apa kata Rasulullah? La yasluhu fi sholat kalamun nas nama yasluhu fiha dzikrullah wal qira'ah wal du'a. Tidak pantas di dalam sholat itu ngomong bicara. Hanya pantas dalam sholat doa, zikir, baca Quran. Nah, itu yang pantas. Jadi kalau Allah kan zikir, tidak apa-apa. Cuma apakah dianjurkan? Tidak dianjurkan. Karena takbirnya hanya 1 kali. Terus tadi doanya jamak mufrad. Oh, jamak mufrad. Begini. Contoh doa. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan anak saya, jadikan saya dan anak saya orang-orang yang mendirikan sholat. Itu kan mufrad 1%. Apakah kalau jadi imam diganti Rabbana ja'alna wa min dzurriyyatina muqiminash shalah? Apakah begitu? Menurut jumhur ulama tidak boleh. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan hukumnya haram alias melarang doa-doa dari Quran dirubah redaksinya. Walaupun jadi imam untuk orang banyak tetap bacalah seperti tertulis dalam Quran. Jumhur alias mayoritas ulama. Cuma sebagian ulama mengatakan boleh dengan niat doa, bukan niat baca Quran. Niat doa. Nah, tapi kalau panjenengan tanya saya, sebaiknya tidak usah diganti kalau itu Quran. Kalau hadis nggak apa-apa. Contoh dari doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik diganti Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, kalau apa hadis ini ada belum selesai ya. Untuk perempuan bolehkah sholat dengan menggunakan kaos kaki? Bagaimana hukumnya? Boleh. 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 Ngomong doa. Kok gak rumah dijawab gampang. Aku gak perlu menunggu tapi tak rekamani. Boleh aku tapi aku mabok. Bolehkah perempuan pakai kaos kaki? Boleh. Kalau kaos kakinya tidak bau. Kalau kaos kakinya 3 tahun tidak dicuci. Jangankan orang Pak, semut mati nak keluar. Artinya apa? Pokoknya tidak mampu. Boleh, ya? Bagaimana jika kita lupa rakaat dalam sholat secara berulang-ulang? Oh, namanya lupa. Rufi al-qulam antara an-nas an-nasir
hatta yatadhakkar. Jadi Allah itu memaafkan orang yang lupa. Sampai kapan? Sampai dia ingat. Man nama aw nasiya 'anis shalah